Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Nasib sesosok hantu penasaran penghuni rumah tua berubah ketika dia bertemu dengan seorang anak bernama Kevin. Hingga akhirnya dia bisa kembali ke alam baka dengan tenang. Dan inilah alur cerita film We Have a Ghost tahun 2023. Film diawali dengan sebuah rumah tua berhantu yang ditinggal penghuni lamanya. Hingga beberapa tahun kemudian rumah itu dibeli oleh sebuah keluarga Presley. Ada sang ayah, sang ibu, si kakak, dan si bungsu bernama Kevin. The house is just listed really low. Nothing like bad happened here, right? Saat keluarga ini sedang melihat-lihat isi rumah, Kevin naik ke lantai atas atau loteng. Di sana dia merasakan tempat tersebut cukup angker. Si kakak coba menakuti adiknya tersebut, namun ternyata Kevin tipikal orang yang kalem dan nggak penakut. You got me. Think we're gonna move here? Hell no, man. This place is a dump. Singkat cerita, pada malam hari saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba terjadi gangguan lampu. Mereka pun tidak terlalu memperdulikan hal itu. Lalu sang ayah coba mengajak Kevin berjoget karena dari tadi siang Kevin nampak tidak bahagia pindah ke rumah ini. Come on, man. Ketika semua orang sudah tertidur, Kevin terbangun mendengar sesuatu dari lantai atas. Lalu dia memeriksanya. Sampai di ruang atas, Kevin melihat kursi bergoyang. Dia langsung menyalakan kamera ponselnya. Lalu ternyata namun bukannya lari ketakutan, Kevin justru terlihat sangat excited untuk merekamnya. Keesokan harinya di sekolah, Kevin masih penasaran dengan kejadian semalam dan mencari info tentang hal-hal mistis. Tidak lama kemudian, seorang anak perempuan bernama Siska memanggil Kevin untuk meminta bantuannya. I don't think you're supposed to be doing that. I think we're neighbors. We are? You moved into the house of death? Sesampainya di rumah, Kevin yang masih penasaran pergi ke loteng untuk mencari sosok hantu tersebut. Dia mencoba memanggilnya dengan menyanyikan sebuah lagu, dan hantu itu pun muncul kembali. Lalu Kevin mengajak duduk hantu tersebut. Dari baju yang dikenakan hantu terlihat nama Ernest. Kevin coba bertanya pada hantu Ernest, namun selain tidak dapat bicara, hantu Ernest pun tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Cool shirt. Can you talk? You don't remember? Tidak lama kemudian muncul kakak Kevin bermaksud untuk meminjam HP dengan agak memaksa. Namun tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Di malam harinya saat Kevin masih mencari info tentang hantu, si kakak diam-diam membuka HP Kevin dan menemukan video rekaman hantu di loteng. Si ayah yang juga tertarik dengan video itu meminta Kevin untuk mengirimkannya dan mengupload di channel YouTube miliknya. Can I have my phone back now? Send me the video. Beralih ke sebuah perpustakaan milik seorang peneliti dunia gaib bernama Dr. Leslie. Dia sudah lama meyakini adanya dunia lain hingga menulis banyak buku tentang hal mistis. Namun sampai sekarang dia masih belum bisa membuktikan keyakinannya tersebut. You seen that viral video that's been going around? Finds a ghost in his attic and They always are. Until they aren't. Kembali lagi ke rumah keluarga Presley. Si ayah dan si kakak mencoba merekam sendiri hantu Ernest yang ada di loteng rumah mereka. Namun yang muncul malah Kevin. Lalu Kevin mengambil gitarnya dan menyanyikan sebuah lagu untuk memancing hantu Ernest keluar. Oh, look at this fool. Shut up, dog face. And
Tidak lama kemudian, si ibu muncul dan menemukan video hantu Ernest yang sedang viral. Ketika dia balik badan, si ibu sangat terkejut melihat penampakan hantu Ernest. Sambil berteriak dan ekspresi muka yang aneh, dia lari pergi dari loteng. Mendapat video momen itu, si ayah dan si kakak langsung mengupload video tersebut. Tidak disangka baru 5 menit diposting sudah dapat 26.000 penonton. 26,000 views in less than 5 minutes. This is huge. Rational human being would. We have a ghost. Si ibu yang ketakutan meminta untuk pindah dari rumah tersebut. Namun karena uang tabungan si ayah sudah habis untuk membeli rumah ini, ditambah lagi dia sekarang pengangguran. Si ayah coba meyakinkan dengan adanya hantu di rumah mereka bisa memulihkan kembali kondisi keuangan. Apalagi video yang mereka upload selalu viral. Look at me, baby, please. I just need to win once. You know this is crazy. Ketika semua orang menganggap video tersebut hanya lelucon, Dr. Leslie justru melihat dari sisi yang berbeda. Setelah melihat video itu berulang kali, dia meyakini video itu asli. Dan dia langsung menghubungi pemimpin CIA untuk membuka kembali proyek rahasia pemerintah yang khusus meneliti hal gaib. We need to reopen Wizard Cliff. This is our chance to prove once and for all that. Thanks for coming down. Please, he's real. He's real. Please. Kembali ke keluarga Presley, si ayah sedang menikmati popularitasnya hasil dari video viralnya. Namun di sisi lain, Kevin lebih fokus untuk membantu mengingat masa lalu hantu Ernest. Di situ hantu Ernest merasa terharu ketika ada seorang anak remaja yang baru dia kenal sangat peduli terhadapnya. Why help you? Because you're stuck. Nobody wants to be stuck, right? Keesokan harinya di sekolah, Kevin mencari tahu asal-usul hantu Ernest dan bagaimana dia bisa mati. Lalu datang Siska yang mau membantu Kevin dengan keahlian hacker yang dia miliki. Dengan cepat, Siska bisa menemukan asal-usul rumah Kevin. Tapi tidak ditemukan Ernest pernah mati di sana. How did he die? Give me a sec. Oh, weird. There's no death certificate. Sementara itu di rumah keluarga Presley, mereka kedatangan selebritis sekaligus paranormal terkenal yang tertarik mengadakan acara talk show di rumah mereka, sekaligus menemukan sendiri kebenaran hantu Ernest. Sang ayah meminta bantuan Kevin untuk membujuk hantu Ernest agar mau menunjukkan dirinya di depan publik. Awalnya Kevin keberatan kalau hantu Ernest dikomersilkan hanya untuk keuntungan keluarganya. Namun hantu Ernest tidak keberatan. Lalu Kevin menunjukkan film-film horor agar Ernest tahu bagaimana cara menakuti manusia. Look, see? That's the kind of vibe. Saat syuting dimulai, si paranormal masih meragukan kebenaran hantu Ernest. Dia menganggap itu hanya hologram yang direkayasa. Dan sebenarnya si paranormal tidak terlalu peduli dengan adanya hantu Ernest. Dia hanya mencari untung dari video viral agar rating acaranya ikut naik. Ketika semua kru ketakutan, si paranormal masih menganggap bahwa itu hologram yang dipersiapkan. Hantu Ernest yang mulai kesal mulai mempraktekkan apa yang dia lihat dari film-film horor hingga akhirnya Gotta get out of basic cable. Yeah, have to fix the impose. Meskipun acara ini berakhir dengan kekacauan, si kakak berhasil merekam kejadian tersebut dan mengupload kembali di channel si ayah. Baru 6 menit diupload, video tersebut langsung tembus 3 juta lebih penonton. Mengetahui hal tersebut, si ayah kembali sumringah. 3 million views in 6 minutes. Hey, kiss my ass, PewDiePie. Selang beberapa hari, Siska berhasil menemukan petunjuk tentang siapa Ernest. Dan ternyata hantu yang ada di depan mereka bukanlah bernama Ernest. Kevin coba membujuk si hantu untuk mau ikut bersama mereka keluar menuju bar tempat di mana nama Ernest pernah kerja di sana. We need to get you outside. You've been here a long time. There aren't any answers left in this house.
It's out there. Tidak lama kemudian muncul Dr. Leslie yang bermaksud untuk menangkap hantu Ernest. Di saat yang bersamaan, Kevin dan Siska meyakinkan si hantu untuk mau keluar demi bisa menemui orang yang bernama Ernest. Mereka pun rela dikejar para penggemar yang selalu menunggu di sekitar rumah Kevin. Setelah tiba di bar, mereka bertemu dengan seorang waiters dan menjelaskan bahwa Ernest sudah tidak bekerja di tempat tersebut dan menunjukkan sebuah foto. Kevin dan Siska terkejut melihat di foto itu ada sosok hantu ketika masih hidup bersama seseorang yang bernama Ernest. Oh my god. See? There is a connection. Okay, thank you for your time. We have to go. Beralih ke Dr. Leslie yang akhirnya mendapat izin dari CIA untuk menangkap si hantu. Dia lalu membuka sebuah ruangan yang dipenuhi dengan senjata dan mengambil senjata yang bisa menangkap energi, termasuk sebuah tempat untuk mengurung hantu. Sementara keluarga Presley sedang digerebek, Kevin bersama Siska dan si hantu sedang menuju alamat rumah seseorang yang bernama Ernest. Ketika Kevin sedang membeli minum di minimarket, sebuah mobil patroli polisi melihat mobil yang dikendarai Kevin dan langsung memeriksanya. Dibantu si hantu, akhirnya Kevin bisa lolos dan aksi kejar-kejaran dengan mobil polisi pun terjadi. Singkat cerita, ketika sampai di rumah yang mereka tuju, Kevin menanyakan apa yang sudah terjadi pada si hantu. Si pemilik rumah yang bernama Ernest menjelaskan bahwa hantu itu bernama Randy. Dia sempat menikah dengan adik iparnya dan dikaruniai seorang anak perempuan. Ernest awalnya tidak mengetahui kalau Randy sudah meninggal. Yang dia tahu, dia kabur setelah merasa terpukul atas kematian istrinya dengan membawa pakaian dan surat izin mengemudi miliknya dan menitipkan putrinya di rumah Ernest. After Evelyn died, Randy sort of fell apart, I guess. Just left that poor little girl with us. She was 4. I guess, drank himself to death. No way, he wouldn't do something like that. Saat si hantu muncul, tim CIA bersama Dr. Leslie tiba di rumah tersebut. Kevin meminta si hantu untuk pergi, namun karena tidak tega meninggalkan Kevin sendirian, akhirnya si hantu berhasil ditangkap. Di sebuah kurungan khusus hantu, Dr. Leslie sangat excited bisa melihat langsung hantu yang selama ini dia tunggu-tunggu. Hingga tiba pemimpin CIA bersama beberapa orang pemerintahan dan para ahli untuk pamer atas keberhasilan program ini dan berniat untuk mengeksploitasi si hantu demi keuntungan CIA. Dari sini Dr. Leslie tidak setuju dan mengurung si hantu bukanlah ide yang bagus. What are you gonna do with him? Whatever the hell we want. Ketika si hantu sedang diinterogasi, dia melihat lambang burung pada seragam petugas dan mulai mengingat ketika dia masih hidup, yang ternyata sebelum kematiannya dia tidak pernah menitipkan anaknya kepada Ernest, hanya mengizinkan sang anak untuk main bersama Ernest dan istrinya. Dan Ernest lah yang sudah membunuhnya dengan motif ingin merebut putrinya, karena faktanya Ernest dan istrinya tidak bisa memiliki keturunan. Dr. Leslie yang sudah berubah pikiran membantu si hantu untuk bisa bebas dari kurungan tersebut, dan si hantu pun kembali menuju rumah Kevin. Sementara di rumah Kevin,
Dia yang sedang tidur terbangun setelah mendengar ada suara dari ruang bawah. Ternyata itu adalah Ernest yang berniat untuk membunuh Kevin setelah merasa rahasianya sudah terbongkar. Si ayah yang juga terbangun karena mendengar suara gelas yang jatuh langsung memeriksa ruang bawah. Ternyata si kakak juga terbangun mendengar suara tersebut. Ernest yang meskipun sudah tua mampu menumbangkan si ayah. Drop it. Okay, take it easy. Get him out of here! Sementara Kevin bersama kakaknya berpencar. Kevin meminta ibunya untuk bersembunyi, sementara si kakak yang dikejar Ernest nampak jatuh dan pingsan. Ernest kembali mengejar Kevin menuju loteng. Ketika Ernest mau membunuh Kevin, di waktu yang tepat muncul si hantu hingga akhirnya beberapa hari berlalu. Kevin dan si ayah membawa seorang wanita ke tepi danau yang di sana sudah ada si hantu. Dan ternyata wanita tersebut adalah anak si hantu Randy yang dia tinggalkan saat usianya 4 tahun. Setelah momen itu, Kevin dan si hantu duduk di tepi danau sambil memandangi matahari yang akan terbenam. Si hantu berterima kasih atas bantuan Kevin yang telah mengingatkan masa lalunya. Dan sekarang dendamnya sudah terbalaskan. Kini si hantu sudah tidak penasaran dan bisa kembali pulang dengan tenang. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film, bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.